Kristen ini pengikut Kristus ini begitu memang. Framing nggak bisa. Bang Zuma. Itu penipu memang begitu, penipu. Kalau penipu pengikut Paulus memang suka begitu. Bang Zuma. Ana al 105. Ya bentar dong. Iya jelas larangan berbohong saya ngerti. Inna 105 itu innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minun. Bayangkan teman-teman, sebuah panggung debat yang panas yang dikuasai oleh Bang Juma. Seorang apologet Kristen melangkah dengan penuh keyakinan membawa satu tuduhan besar bahwa Islam hanyalah agama yang mengajarkan kebohongan. Kata-katanya tajam, penuh tantangan, seolah-olah ingin meruntuhkan keyakinan lawannya. Penonton yang menyaksikan menahan nafas, menunggu bagaimana sang apologet Muslim Bang Zuma akan menjawabnya. Yang kita pasti tahu, setiap jawaban Bang Zuma akan menusuk lambung kekristenan. Namun tak lama kemudian sebuah dalil dari kitab mereka, yaitu Filipi 1:18, muncul ke permukaan yang menampol seluruh giginya yang bikin rontok. Dalil yang awalnya dimaksudkan untuk menyerang justru berbalik arah. Apa yang terjadi? Tuduhan demi tuduhan mulai runtuh dan atmosfer debat berubah drastis. Sang apologet Kristen yang tadinya penuh percaya diri kini mulai goyah. Rasa malu perlahan menyelimuti wajahnya. Sementara Bang Zuma yang kita kenal dengan tenang menyikat lapisan demi lapisan argumentasi. Namun teman-teman, pertanyaannya, bagaimana sebuah ayat yang dikutip untuk menyerang bisa justru menjadi bumerang? Dan bagaimana kemudian Bang Zuma yang menjadi komando apologet Islam Indonesia berhasil membalikkan keadaan dengan strategi yang tak terduga? Semua akan terjawab jika kamu bertahan sampai akhir, teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar, dan jangan lupa untuk dibagikan videonya kalau bermanfaat. Nonton sampai habis, dukung channel ini, jangan lupa pencet subscribe. Itu doang teman-teman. Terima kasih banyak. Tanpa kita perpanjang, kita lanjutkan ke dalam videonya. Tetaplah jaya Islamku. Salam satu tauhid. Bye. Open cam juga nggak masalah. Oke, aku tanya sama kalian ya. Tapi sebelum aku bertanya, aku minta konfirmasi dulu. Benar nggak di ajaran Islam itu mengajarkan boleh berbohong dalam 3 perkara, Bang Zuma? Ya. Ya betul ya. Oke, bohong itu dosa, Bang? Dosa ya? Dosa. Iya. Oke. Kalau berbohong untuk kebaikan, ada bohong yang baik loh. Itu tadi yang 3 hal. Yang 3 hal. Tapi bohong yang baik ada ya? Bohong yang baik ada. Yang 3 tadi itu. Oke, yang 3 tadi Bang Zuma bilang bohong dosa. Iya. Oke, Bang. Iya. Ini perlu pendalaman ilmu fikihnya, jelas. Oke. Sekarang kita kaji. Sebelum saya balik kemudian untuk menjelaskan ke Anda, kita kaji dulu. 3 hal yang Islam itu apa? Aku yang jawab. Iya. Ya katanya Bang Zuma itu dalam peperangan boleh. Boleh. Pertanyaannya, sabar. Sekarang tadi tunggu. Enggak. Aku jawab dulu. Hubungan suami istri. Tuh, Oke, kan monggo. boleh. Monggo, Iya, silakan, kan gitu. Open Nah, game di lah, dalam Bang Zuma. perang, Bang Zuma open game di lah. dalam jaringan saya, Bu. Kan saya kadang ini 2 kali sudah mati YouTube saya. Apakah ada larangan di dalam Bible Anda perang? Dulu yang tadi tentang dusta. Iya. Oke, baik. Oke, baik. Yang Anda bawa itu adalah berbohong dalam. Nah, artinya kalau dalam bahasa politik, siasat perang. Jadi ketika kita berhadapan dengan musuh, untuk mengalahkan musuh dalam medan perang, itu dibolehkan membuat siasat atau strategi. Nah, itu bohong yang dibolehkan. Apakah itu berdosa? Ketika kita kemudian melakukan siasat terhadap musuh, sementara kita ini diperintahkan untuk berperang, itu jatuhnya bukan dosa. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Silakan.
Ya oke, aku tangkapin dulu dikit ya, aku tanggapin dulu. Oke, Iya. Bang Zuma, oke lah. Masuk logika lah. Berbohong dalam berperang, oke masuk logika lah. Jangan kan saling bun-bun aja di situ boleh loh. Bun-bun aja boleh loh. Apalagi Oke. berbohong, ya boleh lah. Oke. Oke. Yang kedua apa? dengan hubungan suami istri. Suami istri. Oke, baik. Katanya boleh. Saya jelaskan. Ketika kemudian ketika istri dengan susah payah memasak, menjaga anak di rumah, udah mulai sakit-sakitan, terus kemudian kita pulang, terus kita mencicipi makannya yang begitu asik. Boleh tidak kita mengatakan ketika ditanya, ayah apakah makanannya enak? Boleh nggak kita mengatakan enak sayang? Demi untuk dan capek, lelah, letih, sudah mengabdi kepada kita sebagai suaminya berpuluh tahun. Boleh nggak kita mengatakan? Sama saya. Boleh nggak? Oke. Kalau aku ya, aku jawab, aku harus jujur bang. Kalau memang nggak enak ya nggak enak lah. Kalau keasinannya aku sampaikan keasinan. Ya, Oke, kalau aku ya. oke. Nah, itu. Oke, itu kelebihan. Berarti Anda seumur hidup tidak pernah berbohong sama istri. Bentar, kan Bang Zuma nanya sama saya tentang keasinan. Iya, saya Aku ulang. jujur. Jadi masalah tidak pernah berdosa. Kalau berbohong sama saya, Karena- aku pernah. Tapi dosa itu bang. Dosa. Di dalam Islam itu, di dalam Islam, berbohong dalam hal yang sepele tadi itu boleh, tapi berbohong dalam hal yang lebih daripada itu nggak boleh. Itu saja. Tiga apa? Oke, aku tanggapin dulu dong. Ya kan? Yang kedua. Ya, aku tanggapin. Oke, teman-teman ya, perhatikan teman-teman ya. Kata Bang Zuma hanya untuk menyenangkan hati istri, ya kan? Kita boleh berbohong dalam hal itu, dan bohong itu pun nggak dikatakan dosa, ya kan? Kata Bang Zuma dalam hubungan rumah tangga. Bang Zuma, aku tanya sama Bang Zuma lah, satu hal aku tanya. Ya. Bang Zuma itu, Ya. Bang Zuma itu pilih yang mana Bang Zuma? Ketika membangun sebuah hubungan rumah tangga itu dibangun di atas dasar mana Bang Zuma mau pilih? A, kebohongan atau B, kejujuran? Kejujuran dong. Kejujuran. Iyalah kejujuran. Kenapa Bang Zuma mengajarkan hal-hal kebohongan dalam rumah tangga? Kan pengecualian yang Cuma tadi. tidak memuji. Bentar Bang, ya, Bang, Pengecualian. bentar. Cuma Kan itu tidak itu kan hanya hal sepele dan Anda ya biasa kau berbohong. Iya, oke. Nah, ya udah Aku biasanya. pernah berbohong. Aku berdosa di situ. Cuman Bang Zuma bilang ada bohong yang tidak Ya itu berdosa. tadi. Yang itu tadi. Ya kan? Yang itu tadi. Di istri. Sama Bang Zuma. Makanya ketika aku kasih pilihan. Bentar dulu dong. Dalam kadar itu menyenangkan hati. Dalilnya kan sudah sangat jelas saya katakan sama saudara. Ya, satu-satu. Terus apa Aku masalahnya? tanggapin. Dan ini adalah hal yang lumrah. Ini yang dilakukan oleh semua manusia. Apapun gitu. Oke, baik Bang Zuma. Begini Bang Zuma, tadi kan aku tanya sama Bang Zuma, kalau disuruh pilih sama Bang Zuma, kira-kira Bang Zuma mau pilih apa untuk membangun sebuah hubungan? Beda semana-mana. Bentar dulu Beda dong. itu. Anda Apakah tidak dia bisa kebohongan atau dengar kejujuran? dengar saya. Bang Zuma bilang, Dengar dulu. Itu beda kejujuran. kerja di rumah tangga secara utuh. Ini kan hanya masalah sepelenya dibolehkan. Hanya masalah sayur. Hanya Itu masalah semua. sayur kok Tuhan rumah tangga. Ya emang kan Udah. suami istri. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa Suami lagi? istri itu Bang Zuma. Yang ketiga apa lagi? Oke, teman-teman Ketiga, ya. Bang. Ternyata Bang Zuma menginginkan ya teman-teman semua membangun rumah tangga itu di atas dasar kebohongan. Inilah Kristen ini. Pengikut Kristus ini begitu memang. Framing nggak bisa. Bang Zuma. Itu Bang penipu Zuma. memang begitu, penipu. Kalau Paulus memang suka begitu. Bang Zuma. Anal 105. Ya. Jelas larangan berbohong saya ngerti. Anal 105 itu innama yaftaril kadzibal ladzi bi ayatillah. Aku tahu itu. Apa di situ? Ini Apa di situ? yang kita bahas ini tentang tadi makanan itu loh, hal sepele. Berbohong. Yang kita bahas di sini adalah Yang dilarang itu berbohong kecuali Anal 3 hal. 105, jelas sekali dikatakan situ. Kecuali Anal 3 105, hal. Orang Kecuali- yang berdusta, mereka adalah Kecuali orang yang tidak kecuali 3 hal boleh. Makanya kamu bohong itu dosa. Bohong. Semua Dosa, bohong kan? kecuali 3 hal. Semua bohong dosa kan? Kecuali Tadi tidak Bang 3 Zuma hal bilang, yang tadi. Bohong Nah, adalah sekarang dosa. pertanyaannya yang ketiga apa? Bohong yang Emang ketiga ada dosa apa? lain gitu? Bentar, emang ada dosa baik?
Bohong yang ketiga apa? Silakan. Kenal 105 orang yang berbohong berdusta sesungguhnya mereka Ya sudah, sudah. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Berarti nabimu beriman nggak di Yang situ? ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Oke. Tadi perang, kemudian istri. Yang ketiga apa? Ini dengarnya teman-teman. Ini memang seperti ini lah ajaran-ajaran mereka teman-teman. Oke. Yang ketiga katanya boleh Yes. berbohong dalam Ya. konteks apa? Mendamaikan orang yang dalam perselisihan. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Silakan. Itu gua udah jawab. Oh, oke. Jadi ketika ada orang berjanji bermusuhan, si A berniat ingin membunuh si B berniat membunuh si A, dan akan mendatangkan mudarat musibah yang besar tentang keadaan itu. Islam hadir mendamaikan, datang ke si A. Si B mengatakan dia telah memaafkan kamu, dia mengaku salah atas semua ini, bisa nggak kamu maafkan dia? Si A mengatakan bisa aja, yang penting dia serius. Nah, lalu kemudian umat Islam datang lagi ke si B. Si B mengatakan si A itu sebenarnya baik loh samamu, dia itu sebenarnya cinta samamu, sayang samamu, dan dia menginginkan ini perdamaian. Ah betul, kalau memang dia mau damai aku boleh-boleh aja. Akhirnya apa terjadi? Damai. Itu yang dibolehkan dalam Islam. Hal ini. Nah, sekarang saya boleh balik nanya. Bentar, Saya boleh nanya? dulu, bentar, sabar. Oke, sabar, aku silakan. tanggapin dulu. Silakan, silakan. Ya. Bang Zuma sampaikan bahwa untuk mendamaikan seseorang dibangun dari atas kedustaan, untuk mendamaikan kan, juga di atas dasar kedustaan dan kebohongan. Kira-kira menurut Bang Zuma, kedustaan itu atau kebohongan itu sekali waktu nggak akan bisa terbongkar atau gimana? Yang penting dia sudah berdamai kan? Yang penting teman-teman ya, yang penting dia sudah berdamai. Zuma nggak mikirin ke depannya seperti apa. Zuma Apa nggak yang mikirin kedepannya? seperti apa? Kedepannya teman-teman. apa? Yang penting Kedepannya dia apa? berdamai, Kedepannya? teman-teman. Yang Kedepannya namanya apa? kebohongan, Bang Zuma, yang namanya kebohongan, sehebat apapun kita tutupin, Bang Zuma, pasti akan kebongkar. Pasti akan kebongkar yang namanya kebohongan. Oke. Gitu loh. Oke. Lu nggak pikir ke depannya. Aduh gimana dia jalan pembohongan seperti ini. Sekarang saya boleh balik. Juga diajarkan boleh berbohong. Sekarang boleh saya. Disuruh pilih saya sama Zuma. Pilih mana? Sekarang boleh saya balik nanya. Rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan atau kejujuran? Dia pilih kejujuran tapi ngajarkan kebohongan. Oke. Boleh saya balik bertanya? An-Nahl 105 jelas sekali. An-Nahl 105 jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa orang-orang pembohong pendusta adalah orang-orang tidak beriman. Jelas. Boleh saya balik Nabi nanya? itu nggak beriman karena mengajarkan pembohongan. Hostnya sibuk sendiri. Hostnya lagi nyusun skripsi kah? Oh iya, diam. Dari tadi hostnya. Moderator diskusi. Diam dulu, gantian. Gantian. Bentar dulu. Ya, jangan dibiarkan komennya. Silakan Bu Linda, silakan. Saya tanya dulu dia. Ditanya dulu dia bisa ditanya enggak? Bentar bisa silakan. Pembohong pendusta. Al-Baqarah ayat 10 sesungguhnya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya wajar Nabi Muhammad diracun dapat azab karena mengajarkan kebohongan. Iya, terserahmu. Iya kan? Sekarang saya boleh balik tanya. Jelas Boleh? sekali. Gantian Boleh saya- kan? Dah, Fadol Gurunda. Oke, saya balik tanya. Kenapa di dalam kitabmu itu dikatakan di mana dosa semakin melimpah, di situ karunia Tuhan berlimpah-limpah. Coba. Di mana dosa bertambah banyak, di situ karunia menjadi melimpah-limpah. Kenapa dalam kitabmu dikatakan begitu? Artinya di mana dusta semakin banyak, di mana bohong semakin banyak, di situ semakin melimpah-limpah kemudian kasih karunia. Makanya Paulus dalam kelicikanku, dalam dustaku, dalam kelicikanku, dalam dustaku di Filipi 1, sabar dulu. Saya belum selesai, Bang. Di dalam Filipi 1 nomor 18, bagaimanapun juga kau beritakan Yesus, baik dengan maksud mengelabui, menipu, berpura-pura, aku Paulus tetap bersukacita. Pertanyaan saya, kenapa dalam agamamu di mana dusta semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah? Silakan. Aku jawab. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Kamu tahu enggak kedatangan Yesus ke dalam dunia itu menebus apa?
Saya tidak tanya itu. Benar, jawabannya di situ. Untuk Saya tidak nanya itu. Artinya di Kristen, artinya di Kristen boleh semakin banyak. Dengar. Tadi jawab aku nggak motong. Dengar. Dari tadi kamu jawab aku nggak motong. Dengar. Tabahkan hatimu. Dengar pertanyaan saya. Bukan tambahkan di sini. Beri saya kesempatan untuk jawab. Artinya kalau kau mengatakan Yesus datang, berarti Kristen bebas berbohong dengan segala hal kan? Boleh berdusta dalam segala hal. Kasih Di waktu Kristen. saya untuk menjawab. Artinya Nanti selesai berdasarkan kitab saudara, di mana bohong makin banyak, di mana bohong makin bertambah-tambah, di situ kasih karunia melimpah. Berarti dalam agamamu boleh berbohong dalam segala hal, boleh berdusta dalam segala hal, boleh mengelabui dalam segala hal, boleh menipu dalam segala hal. Berdasarkan dalil di mana banyak dosa, di situ karunia melimpah. Di mana banyak bohong, berarti di agamamu melegalkan semuanya boleh berbohong dalam segala hal. Aku jawab silakan. Kamu diam ya. Kamu diam ya. Kamu diam ya. Iya. Aku jawab. Kamu diam. Iya. Kamu diam. Makanya Yesus bilang Zuma, Yesus datang mencari orang-orang yang berdosa, bukan orang yang mengaku-ngaku dirinya benar. Berarti Yesus datang. Berarti Yesus datang membawa. Berarti Yesus datang. Jangan dipotong. Saya tanggapi. Berarti kan ditanggapi. Kau juga tadi menanggapi. Tadi juga kau menanggapi. Belum selesai jawabannya. Udah. Belum selesai dong. Iya. Gimana sih kamu dari tadi ngomong jawab pertanyaan saya, aku nggak pernah motong. Itu loh. Karena saya masuk akal. Jawaban saya masuk akal. Ini jawabanmu nggak masuk akal. Katanya, iya, tapi setidaknya kasih kesempatan saya untuk menjawab dulu. Selesaikan saya untuk jawab. Ya sudah, silakan kamu jawab. Yesus datang kepada orang yang semakin banyak berbohong. Yesus tidak datang kepada orang jujur. Yesus datang kepada para pembohong. Makanya Kristen berbohong dalam segala hal supaya Yesus datang kepada mereka. Lanjut. Makanya dengerin kalau aku jawab. Jangan ngerocos di situ. Jangan ngerocos. Dengerin aku jawab. Gimana kamu mau tanggapi, kamu belum dengerin semua aku jawab. Ya udah gimana ini? Oke, jawab ya. Gimana? Gak usah cengeng, udah jawab. Tadi kamu mengatakan Yesus datang kepada orang pelaku dosa kan? Berarti semakin banyak berbohong, semakin datang Yesus. Diam. Makanya diam. Silakan. Makanya diam dulu dong. Makanya Yesus datang itu untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Makanya berarti semakin banyak berdosa, semakin diselamatkan, betul? Jangan dipotong dong, semakin banyak berbohong, semakin diselamatkan, betul? Ini memang dasar belum. Ini diskusi kayak begini. Ini nggak berilmu ini. Katanya guru. Semakin berbohong, semakin diselamatkan, betul? Nggak ngerti cara diskusi. Ini yang katanya. Gak usah nangis, gak usah cengeng, jawab. Bukan nangis, tapi membuktikan kualitas berbeda kalian. Seperti ini cara berdiskusi. Hah? Kualitasnya seperti Saya ini. menanggapi jawabanmu lu. Saya tanggapi jawabanmu. Belum selesai menjawab, kamu udah menanggapi. Belum selesai. Belum selesai. Kau kayak orang kena stroke menjelaskan lama kali. Lama kali gimana? Kamu menjelaskan pertanyaan saya dari Sabang sampai Merauke, aku nggak potong. Saya ilmu yang Dari Sabang kusampaikan. aja kamu udah potong. Saya ilmu. Kalau kau itu nyocok. Kamu Coba mana jawabanmu? Silakan. Saya diam, silakan. Kamu ngerocos, bukan ilmu. Silakan. Astagfirullah. Kamu kan kasih 2 pertanyaan sama saya tadi. Kamu juga udah bahas tentang berbohong dalam segala hal, perkataan Paulus dalam kitab Filipi. Jelas sekali aku mau jawab pertanyaan kamu. Makanya di mana dosa semakin banyak itu kasih karunia Allah melimpah atas itu. Karena apa? Karena kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nggak seperti Bang Zuma ngaku-ngaku bener, ya kan? Makanya nggak dapat selamat Bang Zuma, karena ngaku-ngaku bener.
Makanya kasih karunia itu berlimpah kepada siapa? Kepada orang-orang yang diselamatkan Yesus. Akibat apa? Pelanggaran dosa. Itu yang Jawab. dilakukan. Oke, sekarang begini Zuma. Bentar. Saya tanggapi. Saya tanggapi dong. Saya tanggapi. Ingat, saya tanggapi. Berarti di dalam agama Kristen semakin banyak berbohong, semakin diselamatkan Yesus. Karena Yesus datang menyelamatkan orang pendosa. Nah, jangan kau berdusta, jangan kau berbohong. Semakin berbohong, semakin diselamatkan. Semakin banyak Kristen berbohong, semakin Kristen berbohong dalam segala hal, semakin diselamatkan Yesus. Betul? Sudah? Ya, betul tidak? Aku jawab. Ya, Nggak betul. silakan. Nggak betul. Nah, katanya Yesus datang Karena Juma, mencari orang berdosa. Katanya Yesus datang mencari orang berdosa. Aduh, katanya Yesus datang mencari orang berdosa. Tidak datang kepada orang yang benar. Makanya dalil kitabmu itu, di dalam kitab Romamu itu diterangkan, di mana, dengar, jika seorang berbuat dosa, dengar, jika seorang berbuat dosa, dan semakin banyak berbuat dosa, dosanya bertambah banyak, kasih karunia semakin melimpah. Diam dulu. Kamu sendiri yang mengatakan, Yesus datang bukan kepada orang yang benar, tetapi Yesus datang kepada orang yang berdosa. Nah, dalil kitabmu, semakin banyak dosa, semakin kasih karunia melimpah. Artinya Kristen itu dibolehkan berbohong dalam segala hal supaya Yesus makin datang. Di mana Kristen makin banyak melakukan dosa, maka di situ kasih karunia Yesus semakin berlimpah-limpah. Oke, aku jawab teman-teman ya. Oke, inilah fakta membuktikan kebotolan Zuma teman-teman ya. Kebotolannya Zuma di sini terbukti teman-teman ya. Zuma, kamu udah tahu Yesus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan manusia cuma sekali doang. Ngerti enggak kamu? Cuma sekali doang. Jadi kalau Kristen berbohong, dosa apapun yang kau lakukan, jika kamu percaya sama Yesus, kau diselamatkan. nah itu maksudnya, artinya di Kristen bebas melakukan dosa Yesus datang apapun. menyelamatkan orang yang berdosa. Artinya di Kristen, aku benar. artinya di Kristen Itu. bebas melakukan segala dosa, betul? Artinya dosa manusia telah ditebus. Iya, di Itu Kristen artinya bebas melakukan dosa, betul? dosa manusia yang telah ditebus. Itu Artinya orang Kristen bebas melakukan dosa, betul? tidak ada di dalam keterangan Bible Tadi kami. kau mengatakan itu. Orang Tadi itu kau bebas yang melakukan mengatakan. dosa. Tidak ada. Kau yang mengatakan Kamu buktikan tadi, sama saya. Bung. Kamu buktikan sama saya. Halilintar. Di mana Kamu datanya? sendiri. Di mana Kamu datanya sendiri yang orang Kristen mengatakan. diberitakan boleh berbuat dosa. Silakan. Yohanes mana di datanya? dalam kitabmu diterangkan 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2 itu jelas Apa dikatakan. bunyinya? Dikatakan, anak-anakku janganlah engkau berbuat dosa. Tetapi kalau kau melakukan dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan Di hanya dosa mana? kita, bahkan dosa Di dunia. mana data di dalam Bible kami diperintahkan untuk melakukan dosa? Di mana perintahnya? Dalilnya sudah sangat. Hei, Mana? di, Mana? di Galatia Kamu 5, Galatia Mana? 5 nomor 1. Kristus Mana telah perintahnya? membebaskan kita, bahkan memerdekakan dari kuk penghambaan. Hei, Oke. mana perintahnya dalam Bible? Kami itu diperintahkan itu untuk melakukan perintahnya. dosa. Mana? Kolose 2 nomor perintahnya? 16. Jelas. Jangan lagi kau mau diatur. Jangan lagi mau diatur Mana tentang larangan perintahnya? makan minum. Semuanya boleh.
Mana perintahnya Oke. kami boleh melakukan salah dan dosa dalam Bible? Silakan. Lalu kemudian di dalam Roma 5 nomor 20. Roma 5 nomor 20. Di mana dosa semakin, dengar, di mana dosa semakin banyak, di situ karunia Tuhan makin berlimpah. Mana perintahnya? Jadi, Mana ajarannya? supaya kasih karunia, dengar di Mana? Kristen supaya perintahnya? kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah, maka orang Mana Kristen harus perintahnya, melakukan Juma? banyak dosa. Roma 5 nomor Mana 20. perintahnya? Roma Di dalam 5 nomor Bible, 20. bisa nggak kamu Jelas jawab? tertulis di situ. Mana? Di mana dosa bertambah banyak, Nggak ngerti. di orang situ kasih karunia berlimpah-limpah. ini. Mana perintahnya? Kamu mau nggak? Mana-mana itu dijelaskan udah. Pertanyaan Dalil saya, kitabmu. di mana dalilnya, di mana datanya dalam Bible kami diperintahkan boleh berbuat dosa? Silakan. Tidak diperintahkan boleh berbuat dosa, tapi dikatakan di mana dosa semakin berlimpah, di mana dosa semakin melimpah, Teman-teman. di mana dosa semakin banyak, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Tadi dia bilang Di mana kami perintahnya? diperintahkan Di mana boleh perintahnya berbuat melakukan dosa bohong dusta? sebanyak-banyaknya. Filipi 1 nomor 18. Dasar memang nggak ada. Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku, ikutilah aku, jadilah teladanku dalam kelicikanku. Berarti kamu harus meneladani Paulus, lecek, penipu, dan seterusnya. Filipi 1 nomor 18. Kamu diajarkan kemudian untuk menipu demi untuk mengajarkan Yesus. Oke? Filipi 1:18, kamu boleh menipu orang, kamu boleh mengelabui orang demi untuk kejayaan Yesus Kristus. Oke, Juma, kamu buktikan sama saya, Juma. Di mana datanya dalam Bible ditulis kami diperintahkan boleh berbuat dosa. Monggo. 1 Korintus 11 nomor 1. Apa bunyinya itu? Silakan. Paulus mengatakan kepada Kristen, jadilah teladanku, jadilah teladanku. Aku Paulus harus kau teladani. Paulus mengajarkan Filipi 1:18, kamu mengajarkan tentang Yesus Kristus dengan cara mengelabui, menipu, membohongi, berpura-pura. Aku Paulus tetap bersukacita dalam kelicikanku. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Itu ucapan Mana Paulus. perintahnya? Kan kau harus meneladani. Kau harus meneladani Mana Paulus. perintahnya? Mana perintahnya? Diperintahkan dalam Bible kami boleh berbuat dosa. Itu pertanyaan saya. Mana? Ada dalilnya Filipi 1:18. Apa perintahnya? Boleh memberitakan Yesus dengan cara berbohong. Mana perintahnya, Juma aku tanya. Boleh, Dalilnya di boleh. mana perintah dalam Bible? Filipi kami boleh melakukan 1:18. dosa. Boleh Tidak ada. berbohong, Filipi boleh 1:18 mengelabui, tidak ada. boleh menipu, Tidak ada perintah boleh buat kami berpura-pura melakukan dosa. demi Tidak ada untuk perintah. melakukan pengajaran Tidak tentang ada, Kristus. Juma ini ketahuan botolnya, teman-teman. Saya Juma kasih ini dalil ketahuan padahal, saya botolnya, kasih loh, dalil. teman-teman. Saya Emang kasih bisa dalil. membuktikan? Saya sudah kasih dalil. Kemudian Ya, di Roma bagaimana? 5 nomor Kami diperintahkan 20. boleh melakukan dosa. Di mana kemudian dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Dan kau mengatakan Yesus datang untuk Gua orang pegang berdosa. Bible. Gua pegang Bible. Mana datanya? Ya, silakan. Memang Silakan kamu Anda tunjukkan. berbohong. Silakan Anda Kamu bacakan. mengajarkan Silakan. berbohong. Silakan Anda bacakan. Kamu mengatakan berbohong. Silakan Sekarang Anda aku tanya sama bacakan. kamu. Di mana datanya di dalam Bible kami diperintahkan boleh berbuat dosa? Silakan. Oke, baik. Di mana di dalam kitab kami boleh berbuat dosa? 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. 1 Yohanes 1 nomor 1 dan nomor 2. 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Oke, apa bunyinya? Kita Ya kamu buktikan katanya teman-teman. punya Bible. Katanya punya Bible.
Kita akan lihat teman-teman. Apakah silakan. di situ ada perintah buat orang Kristen boleh melakukan Perintah. dosa? Perintah boleh melakukan dosa teman-teman ya. Silakan. Oke teman-teman, oke kita buktikan teman-teman. Baik teman-teman. Aku off kamera teman-teman ya. Oke. Kita lihat teman-teman. Lo, kok Satu macam? Yohanes berapa Bang Juma? Aku, mukamu merah. Kita sabar. Tenang kalian. Aduh, tadi nyerocos kencang kali. Juma. Kodo, Oke, satu kasihan Yohanes berapa sudah. Bang Juma? Satu Yohanes. Baru bertanya Kodo. Satu Yohanes berapa? Ya, satu Yohanes berapa? Waduh, kasihan sekali. Satu Yohanes berapa? 1 Yohanes 2 Ayat nomor 2. nomor 2. Oke, teman-teman. Nomor 1 nomor 2. Nomor 1 nomor 2. Oke, nomor 1 nomor 2 teman-teman ya. Dengerin baik-baik teman-teman ya. Aku baca ya. Aduh, keren kok ini Juma ini. Aduh. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Bahkan dikatakan kamu jangan berbuat dosa loh. Lanjut. Terus lagi, aku baca lagi ya. Supaya kamu jangan berbuat Ya. dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ingat ya. Namun jika seorang berbuat dosa, oke? Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Terus Kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Mana di situ perintahnya kami berbuat dosa boleh? Mana? Mana? Dasar. Itu legalitas untuk orang Kristen melakukan dosa. Kenapa? Karena dosa apapun ada Yesus yang mendamaikan segala dosa Kristen. Bahkan bukan hanya dosa Kristen, bahkan dosa dunia. Betul? Betul. Betul. Mana perintahnya? Mana perintahnya? Ya, mana perintahnya dongok. Dah. Sudah istirahatkan orang ini. Istirahatkan. Dah. Kamu sudah malu. Sudah malu. Jadi teman-teman, di Islam itu 3 hal tadi. 3 hal ini itu dilakukan semua oleh manusia di atas muka bumi ini. Apalagi Kristen, di mana di Kristen dikatakan di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi semakin banyak berdosa, semakin bertambah kasih karunia. Dan tadi kita lihat dia sendiri yang baca 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Bagaimana mereka punya dosa sebesar apapun, bayangkan aja, bukan hanya dosa mereka, dosa dunia. Dosa dunia. Jadi dunia ini mau diajarkan berdosa semuanya itu tak masalah. Ada Yesus yang mendamaikan. Jadi kita secara manusiawi boleh berhidup seperti binatang, boleh hidup seperti apapun berdasarkan dalil itu. Kenapa? Karena Yesusnya itu mendamaikan dosa, bukan cuma dosa orang, tapi dosa dunia. Jadi tak ada lagi kemudian hal-hal yang dilarang di dalam agama mereka. Dan memang Paulus mendikte begitu. Kolose 2 nomor 6 sampai seterusnya, Galatia 5 dan seterusnya, Efesus 2 nomor 15 dan seterusnya, Galatia 3 nomor 23 dan seterusnya. Kemudian 2 Korintus 10 nomor 15 dan seterusnya. Itu perintah-perintah kemudian bahwa segala sesuatu halal, segala sesuatu boleh. Itu semuanya perintah. Itu perintah semua tuh. Jadi kalau 3 hal ini tadi itu lumrah. Menyenangkan hati istri, mendamaikan orang yang berseteru, kemudian menang dalam perang. Itu adalah sesuatu hal yang sudah terbiasa. Selain daripada itu nggak boleh. Tapi kalau di agama mereka, jangankan berdosa yang berdosa hal seperti itu, untuk memberitakan Yesus aja dengan cara mengelabui itu dibolehkan. Filipi 1 nomor 13, nomor 18. 14. Itu saudara-saudara. Iya. Jadi Tapi boleh menarik segala. juga
ayat yang kurang di 1 nomor 18. Masa Iya, dari kenapa? Kristus dengan maksud palsu dibolehin? Ya itu dia. Itu memang sudah jadi apa aturan dalam kehidupan agama mereka. Makanya mereka mengambil istilah-istilah Islam itu karena memang memang dibolehkan, bukan sudah, memang dibolehkan. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata Kristus. Tadi kita sudah buktikan kan kepada si roh kematian bagaimana Paulus itu adalah Kristus. Itu udah jelas itu. Jadi orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu siapa lagi? Yang disesatkan oleh Paulus Kristus. Tadi dia mencoba menipu dengan mengatakan apa bahasa Yunani daripada Kristen? Apa kata tadi dia? Kristianos tadi. Kristianos. Ternyata original teksnya apa? Kristus. Udah saya Kristus. Berarti penipu. Penipu dongok, tolol, bahlul. Itulah dia, si jahil. Sok merasa pintar, tapi dongok. Kenapa demikian? Karena mengikuti Paulus yang adalah Kristus palsu tersebut. Gitu teman-teman. Peri Cuawa, buka kamera. Selamat pagi menjelang siang para semuanya Godian. Halo, buka kameranya dulu, Bung Peri Cuawa. Kalau Suma dia takut sama saya, nggak tahu ya. Kenapa dia takut? Sama saya. Nggak pernah guru nggak takut. Buka kameranya dulu, Peri Cuawa. Nggak usah framing-framing. Dia dari sawah. Suma takut sama jalan yang lurus ya. Karena saya tahu dia suka bohong-bohong. Mau mana dia? Pelanggaran. Dia sudah lari dia. Dia takut sama saya, nggak tahu ya. Ngapain takut sama lo? Ngapain takut sama? Dia sudah instruksikan jangan pernah naikkan saya kepada api. Wah. Kamu baru tahu ya, Goldian? Kamu baru tahu? Dia sudah bilang jangan pernah. Karena lu muter-muter. Karena lu kemana-mana. Oke, kita berada di penghujung dan akhirnya kita sampai di penghujung perdebatan ini. Apa yang telah dimulai dengan penuh keyakinan kini berakhir dengan sebuah kejutan besar ya teman-teman ya. Tuduhan yang dilontarkan dengan lantang perlahan runtuh di hadapan argumen yang lebih tajam daripada Bang Zuma, yang lebih tenang daripada pihak lawan, dan lebih terstruktur teman-teman sekalian. Kiranya boleh saya menjabarkan teman-teman, izin, di balik bohong dalam 3 hal itu banyak orang yang salah mengartikan makna. Di mana yang namanya bohong tetaplah dosa dalam keadaan apapun, walaupun dalam 3 hal tadi. Akan tetapi bohong yang dimaksudkan kini, kalau salah diartikan kita nggak akan tahu maksudnya. Padahal maksud berbohong ini adalah dalam kondisi tauriah. Apa itu? Kita baca dulu hadisnya. Karena ada banyak hadis yang mentaksis hadis ini. Tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan dia antara pihak yang berselisih. Tadi kita udah mendengarkan 3 hal berbohong tersebut. Nah, dusta dan berbohong itu tetap haram. Dalam kondisi menyenangi istri, dalam kondisi apapun, itu tetap haram. Nah, maksud daripada hadis ini artinya, kita boleh menggunakan tauriah kata pada 3 posisi. Bukan berbohong pada 3 posisi. Jangan salah diartikan. Sebentar lagi akan kita jelaskan apa itu tauriah kata. Artinya gini, nggak ada bohong di dalam Islam itu yang boleh. Sekalipun menyenangkan ataupun mendamaikan. Akan tetapi, ingat, manusia itu diberkati dengan spesialitas daripada manusia bisa bertauriah. Nah, tauriah ini yang dibolehkan dalam 3 hal. Apa itu tauriah? Nih, tauriah. Apa itu tauriah? Permainan kata. Namun apakah dusta yang dimaksud adalah dusta yang tegas ataukah cuma permainan kata-kata saja? Disebut tauriah. Yang dimaksud dengan tauriah adalah menampakkan pada yang diajak bicara tidak sesuai dengan kenyataan. Namun dari situ sisi pertanyaan yang diungkap itu benar. Jadi benar nanti ujung-ujungnya. Nah, sekarang perhatikan. Misalnya ada yang mengatakan, demi mendamaikan yang berselisih, si Ahmad yang sebenarnya mencacimu, itu benar-benar memujimu. Maksud pujian ini adalah pujian yang umum. Bukan tertentu karena setiap muslim pasti memberikan pujian pada yang lainnya. Artinya, bohong yang kita maksudkan itu harus punya tauriah kata dan kasat dan maksud daripada kata. Nggak bisa secara mutlak. Nanti takut disalah artikan. Kita selingkuh nih. Kita selingkuh nih kan. Nah ceritanya selingkuh. Waduh, aku ketahuan selingkuh nih sama bini. Gimana ya cara aku mendamaikan? Bohong aja lah untuk menyenangkan hati itu. Istri, ini nggak boleh.
Jadi menunjukkan kalau hadis ini kita salah mengartikan, demi mendamaikan, demi membohongi istri, demi menenangkan hati istri, setiap kebatilan kita akan kita tutupi dengan kebohongan. Padahal hadis ini bercerita tentang tauriyah. Contoh tauriyahnya Rasulullah. Ketika pemuka Yahudi mencari Rasulullah ke rumah. Dan Rasulullah sudah tahu maksud daripada pemuka Yahudi tersebut. Ketika mencari Rasulullah. Nah, kebetulan bertemu dengan pembantunya Rasulullah. Ditanyakan, adakah Rasulullah di dalam? Di mana Rasulullah? Ketika pembantunya datang dan menanyakan, Rasulullah ada yang mencarimu. Ya, katakan padanya, coba cari di masjid. Paham maksudnya? Jadi pembantunya datang, bilang gini, coba cari di masjid. Adakah kesalahan daripada Rasulullah saat itu? Itulah tauriyah. Kecuali Rasulullah bilang aku nggak ada. Namun aku ada di masjid. Ini bohong. Tapi Rasulullah bilang, coba cari di masjid dengan kalimat perintah. Apakah Rasulullah menafikan dia ada di rumah? Tidak. Itu namanya tauriyah. Jadi pentingnya kita untuk paham hadis ini. Mana lagi tauriyahnya Rasulullah ketika ada yang kabur ingin dibunuh. Ditanyakan, oi, wahai putra Abdullah, engkau melihat enggak orang yang lari di depanmu? Rasulullah bergeser sedikit ke kiri dan memalingkan hadapannya. Dan mengatakan, selama aku berdiri di sini, aku tidak melihat apapun. Itu tauriyah. Jadi jangan salah artikan. Berbohong dalam 3 hal tersebut bukan berbicara mutlak. Tapi berbicara dalam istilah tauriyah kata. Bolehkah memainkan tauriyah kata? Dalam hal menyenangkan, dalam hal memberi perdamaian, boleh dalam kasat tauriyah. Tapi kalau berbohong mutlak, ini tetaplah haram. Semoga bisa dipahami ya tentang tauriyah ya. Nanti cari aja di Google tauriyah biar paham. Tulis lagi tauriyahnya Rasulullah. Karena tidak ada satupun hadis yang membolehkan berbohong secara mutlak. Akan tetapi tujuan dan fungsional ini semua apa? Kalau kita bilang, ya bang, kalau untuk bilang makanan istri enak padahal asin, kan ini mendamaikan. Ini kan sudah seharusnya menjadi relevansi bang, biar baik-baik saja sama istri. Benar. Akan tetapi Islam untuk mengecam kebohongan, jangan sampai diselewengkan kebohongan tersebut. Islam memberlakukan tauriyah bukan kebohongan. Nah artinya gini, agar kita sadar bohong itu tetap dosa. Agar kita merasa berat tentang kebohongan. Jadi kita akan menyimpan kebohongan, menggantinya dengan kata-kata yang tidak berbohong semestinya. Yaitu diganti dengan tauriyah demi kebaikan. Itu dibolehkan dalam 3 hal. Jadi jangan salah-salah teman-teman. Ini bukan berbicara tentang bohong mutlak. Kalau suami pulang ke rumah, dia bilang, kamu selingkuh ya? Tadi ada yang chat kamu bilang saya. Oh enggak, dalam hati kita, oh demi mendamaikan. Ini enggak boleh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena apa? Kita mengkasatkan bahwa hadis tersebut adalah kebohongan mutlak. Padahal berbicara tentang tauriyah sebuah kata. Oke teman-teman, kita tadi sudah lihatlah bagaimana suasana berubah di dalam debat yang tadi. Dari sorak-sorai penuh percaya diri menjadi hening saraf dengan rasa malu ya. Yang syarat dengan rasa malu daripada apologetika Kristen si Viro ya. Dari kata-kata yang ingin menjatuhkan menjadi senjata yang berbalik arah, mampus. Inilah momen yang membuat kita sadar bahwa debat bukan sekedar adu kata, melainkan ujian konsistensi, logika, dan kejujuran. Ujung-ujungnya umat Paulus membuktikan Filipi 1:18 bahwa kalau diberitahukan kekristenan ini dalam berupa dusta, maka Paulus akan tetap bersuka cita. Menunjukkan apa? Kalau kita berbohong dalam 3 hal, itu pun bukan berbohong, tapi tauriyah dalam 3 kata. Akan tetapi mereka boleh berbohong dalam setiap hal, yang penting Kristus diwartakan. Pertanyaannya sekarang, apa ini akhir? Atau justru dari babak baru? Karena setiap kali sebuah argumen runtuh, ada rasa penasaran. Apa yang akan terjadi di pertemuan berikutnya? Apakah sang apologet Kristen akan bangkit dengan strategi baru, ataukah Bang Zuma akan kembali memperlihatkan kejutan-kejutan besar? Saksikan dalam channel kita terus ya teman-teman ya. Satu hal yang pasti, perjalanan ini belum selesai teman-teman. Perdebatan akan terus kita tayangkan. Dan jika kamu ingin tahu bagaimana drama ini berlanjut, bagaimana setiap kata bisa menjadi pedang dan menjadi pembelajaran terhadap kita, dan bagaimana setiap dalil bisa menjadi tameng, maka jangan berhenti di sini. Teruslah menonton channel Apologet Islam, terutama Al-Mantik Reaction. Karena yang tadi kamu saksikan hanyalah satu bab kecil dari kisah panjang dari segala video-video yang akan kita reaction seputar dunia debat lintas agama. Kisah yang penuh dengan pertarungan, intelektual, kejutan, dan pelajaran berharga. Dan saya berani mengatakan bahwa jika kalian semua datang dan kembali menonton, insya Allah akan banyak ilmu-ilmu baru, banyak hal kejutan-kejutan yang mungkin belum pernah terfikirkan, namun di Al-Mantik Reaction semua diungkapkan.
Terima kasih banyak. Saya Daman Huri sebagai host di Almantiki Reaction. Teruslah menonton sampai akhir. Teruslah mensupport channel ini dengan pencet subscribe, like, dan titipin komentar. Bagaimana tanggapan kalian seputar menonton debat ini? Titipkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Saya Ahmad Daman Huri. Saya akhiri. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam satu tauhid. Majulah Islamku. Maka bentengi pemurtadan. Jangan pernah ada yang namanya penyembahan anak manusia bisa diterima akal manusia. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Gak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia Kristen aja banyak penipu. Tritunggalnya itu ke tong sampah. Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan saya. Namanya Edis. Anak ini adalah penyesat terbesar satu. Tunggalnya itu ke tong sampah. Anak ini adalah penyesat terbesar satu. Kalian gak usah masuk Kristen. Tunggalnya itu ke tong Anak sampah. ini adalah penyesat terbesar satu. Tunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Satu.